Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil tugas kelompok kami terkait studi kasus tentang partai politik yang tidak menjalankan fungsinya. Sebelum membahas mengenai studi kasus tentang partai politik yang tidak menjalankan fungsinya, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai pengertian partai politik, tujuan partai politik, dan fungsi partai politik itu sendiri. Jadi, definisi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menurut undang-undang ini, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi dan memiliki pandangan dan cita-cita yang sama mengenai suatu pemerintahan. Baik, adapun tujuan dari partai politik yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 6 tentang partai politik, maka dapat dikatakan bahwa partai politik itu sendiri memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu berupa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya yaitu partai politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari partai politik. Fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kemudian fungsi partai politik menurut Yusa Juyandi dari 5 fungsi partai politik. Yang pertama yaitu adalah sarana sosialisasi politik. Maksudnya yaitu partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sarana rekrutmen politik, bahwa partai politik melakukan seleksi pemilihan serta pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan secara khusus. Secara internal, rekrutmen politik berfungsi untuk memperoleh kader-kader yang berkualitas. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sarana partisipasi politik, bahwa partai politik menjadi sarana bagi masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sarana komunikasi politik, di mana partai politik berusaha menghubungkan antara arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Partai politik juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Kemudian yang kelima yaitu sarana pengatur konflik. Bagaimana sarana pengatur konflik? Partai politik berusaha untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi terjadinya konflik. Setelah dijelaskan mengenai fungsi partai politik itu, dapat dipahami bahwa politik juga penting di negara Indonesia. Akan tetapi, banyak juga pejabat politik atau oknum politik yang melakukan kerugian dengan melakukan kasus korupsi. Berikut tayangan terkait kasus korupsi yang menjadi kegagalan dari partai politik. Adagium bahwa partai politik hanya memproduksi politikus, bukan negarawan, terus mendapat konfirmasi dalam kultur politik di negeri ini. Bahkan lebih parah, alih-alih menciptakan pemimpin-pemimpin negeri yang cemerlang, parpol malah lebih sering
diidentikan sebagai entitas penghasil koruptor. Identifikasi itu mungkin terlalu berlebihan, tapi tentu juga bukan tanpa alasan. Tak bisa dibantah, sampai hari ini sangat banyak politikus partai yang terjerat kasus korupsi, termasuk mereka yang duduk sebagai kepala daerah, menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ataupun anggota DPRD. Bahkan, tak sedikit ketua umum parpol yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa di antara mereka malah sudah mendekam di bui. Ditersangkakannya Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden Partai Keadilan yang kemudian berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS oleh penyidik Tipikor Polres Kota Depok dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk pelebaran jalan di Kota Depok, semakin menambah panjang daftar ketua umum dan ex-ketua umum parpol yang terlibat rasuah. Sebelumnya, dalam daftar itu terdapat nama Anas Urbaningrum, Partai Demokrat, Lutfi Hasan Ishak, PKS, Surya Dharma Ali, P3, dan Setia Novanto, Partai Golkar. Kasus yang disangkakan kepada Nur Mahmudi, mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi pada 2015 ketika ia menjabat wali kota Depok di periodenya yang kedua 2011-2016. Fakta itu pun mengonfirmasikan bahwa seseorang yang pernah menjadi ketua umum parpol, memimpin kementerian, bahkan juga menjadi pemimpin daerah, ternyata tak selalu mampu menjadi anutan. Sungguh ironis, bukankah dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini salah satu tugas utama parpol ialah memberikan pendidikan politik kepada rakyat? Lalu, bagaimana mungkin publik akan mendapatkan pendidikan politik yang baik bila institusi yang ditugasi sebagai pendidiknya malah kerap bertingkah tanpa kontrol, gemar berperilaku lancung? Jangankan mau mendidik rakyat, mencetak kader sampai ketua umumnya yang bisa menjadi anutan saja sangat sulit. Selanjutnya yaitu dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam hal perekrutan kader partai politik, sehingga setelah mereka menjadi pejabat yang partai politik, mereka melakukan korupsi dikarenakan kegagalan perekrutan kader partai politik berpengaruh terhadap fungsi lainnya, karena partai politik dijadikan sebagai tempat memperoleh kekuasaan dan keuntungan dan bukan sebagai penampung aspirasi masyarakat. Selanjutnya yaitu solusi. Adapun solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan kader yang berkualitas dengan memperketat seleksi calon anggota. Yang kedua, memberikan pendidikan politik kepada internal partai politik dan masyarakat. Yang ketiga, membenahi partai politik dan sistem internal kepartaian. Dan yang terakhir, perlu adanya penegakan hukum yang tegas kepada para anggota partai politik.